Majelis Hakim Konstitusi memutuskan memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilu 2024 pada Jumat 5 April mendatang. Yang kemudian disusul permintaan sejumlah pejabat maupun tokoh partai politik yang turut dihadirkan dan dimintai keterangan pada sidang-sidang mendatang. Lalu siapa saja yang kemudian diminta untuk bisa menjadi saksi? Kami sudah merangkumkannya untuk Anda. Kita akan lihat bersama. Ini paling tidak yang kami rangkumkan atau nama-nama yang sudah disebut selain 4 menteri yang akan dipanggil pada MK. Kita akan lihat di slide berikutnya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini kemudian adalah 4 menteri yang akan dipanggil, yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Namun yang perlu digarisbawahi menurut Majelis Hakim Konstitusi adalah pemanggilan keempatnya berdasarkan kebutuhan dari para hakim konstitusi untuk mendengar keterangannya terkait dengan dalil soal penggunaan bansos dan juga anggarannya. Dan ini bukan mengakomodasi permintaan baik dari pasangan 01 yang meminta 4 menteri, terkecuali Muhadjir Effendi yang diminta adalah Zulhas atau Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan oleh paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 03 yang meminta kehadiran Sri Mulyani dan juga Tri Risma hari ini. Sehingga dengan kedudukan bahwa kehadiran dari 4 menteri ini adalah permintaan atau kemudian kebutuhan dari majelis hakim, maka nanti pada hari Jumat disebut yang berhak untuk bertanya mendalami pernyataan-pernyataan dari keempat menteri hanyalah kemudian majelis hakim dan bukan pihak-pihak yang terkait di sana. Ini yang kemudian menarik. Kita akan lihat selain 4 nama ini ada juga nama lain yang kemudian muncul. Oke, kami munculkan pertama adalah nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang kemudian disebut oleh Oto Hasibuan pada sidang 29 Maret, yakni pada Jumat lalu. Saat itu memang Oto Hasibuan mengatakan ataupun menyebut nama Megawati ini dalam sebuah sarkasme atau kemudian sindiran menanggapi permintaan dari kubu 01 dan juga 03 yang meminta kehadiran para menteri untuk datang. Saat itu Oto mengatakan paling tidak kurang lebih adalah kami bisa saja meminta kehadiran dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, tapi kami tidak melakukannya. Namun yang menarik adalah meski kemudian ini hanya semacam sindiran ataupun kelakar dari Oto Hasibuan, tapi ditanggapi oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut seorang Megawati, Ketum PD Perjuangan ini menyatakan siap jika kemudian diundang secara resmi oleh MK untuk bisa hadir dan memberikan kesaksian. Oke, kita akan lihat slide berikutnya. Dan yang terbaru, paling tidak pada Selasa lalu, 2 nama ini yang kemudian disebut-sebut. Diusulkan oleh tim hukum pasangan Ganjar Mahfud, yaitu Todung Mulya Lubis yang mengatakan meminta kehadiran dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atau Kapolri. Karena banyak sekali dalil-dalil permohonan yang kemudian menyebut bersinggungan dengan pihak kepolisian. Sehingga menurut dari tim hukum 03 diperlukan kehadiran seorang Kapolri untuk memperjelas di sana. Nah, menanggapi hal ini ternyata tim pembela 02 melalui salah satu anggota tim pembelanya, saya sebutkan namanya Nikolai Aprilindo, juga mengusulkan kehadiran dari Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan untuk juga dihadirkan terkait dengan adanya dalil-dalil ataupun dugaan-dugaan soal kecurangan Pilpres 2024. Sehingga ini kemudian menarik. 2 kepala lembaga keamanan negara ini kemudian diminta untuk hadir. Apakah ini kemudian memang untuk memperjelas duduk perkara dari perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung di MK, atau kemudian ini menjadi saling kunci dari para kubu untuk bisa memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan kami akan membahasnya dengan para narasumber yang tentu sudah hadir baik di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu. Saya akan berhenti di sini untuk menyapa para narasumber yang terhubung lewat sambungan Zoom. Pertama adalah tim pembela Prabowo Gibran, ada Fritz Edward Siregar. Kemudian juga ada pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Selamat malam, Bapak-bapak, apa kabar? Malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya harapkan tentu dalam kabar baik ya Bapak-bapak. Dan tidak hanya 2 narasumber dari sambungan Zoom, karena di studio sudah ada tim hukum dari Ganjar Mahfud, Lutfi Yazid. Selamat malam Pak Lutfi. Malam Mas. Terima kasih sudah hadir. Ya. Ini menarik, 1 narasumber dari studio dan 2 dari Zoom. Saya langsung saja ke Pak Lutfi. Jadi Pak Lutfi, kalau kemudian orang menyangka ini kemudian langkah saling kunci begitu, agar kemudian bisa memenangkan narasi yang kemudian ada di MK, apa yang kemudian bisa ditanggapi dari tim Ganjar Mahfud? Iya, ini karena sebuah harapan ya. Sebuah harapan bahwa Mahkamah Konstitusi
itu bisa memutuskan perkara ini secara adil. Bukan hanya kepastian hukum, tapi juga unsur keadilan. Karena memang itu yang diamanatkan oleh konstitusi di pasal 22E, kemudian di pasal 3 Undang-Undang Pemilu. Jadi pemilu itu, pilpres ini harus jujur dan adil. Nah, di dalam perkembangan di persidangan itu kan muncul perdebatan juga di publik bahwa MK ini katanya hanya berwenang mengadili hasil, memutus hasil, ya. Nah, kemudian di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ini juga proses. Nah, kalau hasil kan gampang ya. Misalnya nih jumlah perolehan suara 01, 02, 03 ada memperoleh 1 juta, 2 juta dan 3 juta. Kuantitatif angka begitu. Kalau angka, kalau hanya 1 juta dibanding dihadapkan dengan 2 juta kan jelas tidak bisa diperdebatkan. Pak Lutfi, saya ingin masuk lebih dalam. Jadi apa yang kemudian menurut Todung Mulai Lubis, kenapa seorang Kapolri harus dihadirkan ketika inti permasalahan yang disebutkan tadi? Iya, karena kan di dalam permohonan kita ya itu kan banyak bersinggungan ya. Ada kita dalam permohonan kita itu kita sampaikan dalil tentang abuse of power ya, tentang adanya intervensi dan juga itu di dalam kesaksian di dalam pemeriksaan kesaksian saksi yang kami hadirkan betul memang ada itu intimidasi, ada itu penyalahgunaan bansos. Jadi bansos itu memberikan bansos di kantor-kantor kelurahan misalnya dan lain-lain. Dan itu kan mengerahkan aparat juga. Nah, hal itu kan penting karena kan kenapa kepolisian itu kan harus netral. Nah, karena itu kita ingin klarifikasi. Ya, karena itu maka kita klarifikasi pingin klarifikasi, pingin mendapatkan kesaksian kepada Kapolri, karena memang tuntutannya seperti itu. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari tim hukum atau pembela Prabowo Gibran, Bang Frits. Ini kemudian ditanggapi oleh tim Anda untuk juga bisa menghadirkan kepala BIN begitu, Bang. Jadi sama-sama akan beradu saksi kah kemudian dengan menyebut nama ini, Bang Frits? Ya, pertama-tama kita kan sudah sepakat nih, Bang, bahwa untuk kita tetap akan melakukan terbaik untuk proses di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita mengikuti dengan benar seluruh proses yang ada. Apapun yang diduga oleh paslon 1 dan paslon 3, tentu saja karena mereka yang mendalilkan, mereka harus bisa membuktikan. Dan hal yang kedua, dalam hal untuk pembuktian, saksi kan merupakan salah satu alat yang dapat dipergunakan. Bisa bukti dokumen, bukti foto, video, ataupun keterangan pihak lain. Dan kalau kita mengacu apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun itu diajukan sebagai saksi oleh paslon 1 dan paslon 3, kemudian kan Mahkamah untuk kepentingannya, Mahkamah memanggil 4 menteri. Dan kemudian kalau kita mengacu kepada permohonan yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3, kan ada kira-kira katanya penyalahgunaan jabatan, ada pengerahan massa dan sebagainya. Dan kita mengembalikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau memang kita mau menyerahkan ini kepada Mahkamah Konstitusi, kita serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk pihak-pihak yang dianggap oleh Mahkamah Konstitusi berkepentingan dalam rangka untuk menjelaskan setiap persoalan yang ada. Jadi misalnya, kalau misalnya selama ini paslon 1 dan 3 ngomong soal bansos, silakan kita memanggil menteri-menteri yang terkait. Kalau memang paslon 1 dan paslon 3 merasa ada peran dari intervensi dari kepolisian, silakan juga memanggil kepala kepolisian. Itu kan merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa harus dilengkapi dengan juga BIN begitu? Tim pembela Anda juga mengatakan ya menghadirkan saja sekalian kepala BIN Budi Gunawan. Kenapa harus dilengkapi itu? Apakah kemudian ada hipotesa dan dalil juga bahwa ada kecenderungan kecurigaan ke sana juga? Bang Frits. Kami kalau kita kan juga bisa melihat, Bang, dalam proses kesaksian, keahlian dan kesaksian dari ahli ataupun saksi misalnya. Kemudian kalau kita mengacu kemarin sidang yang sidang untuk mendengarkan para saksi dari paslon 3 misalnya, ada intimidasi dan juga ada yang dipanggil, ada yang karena ada yang benderanya diturunkan misalnya. Kalau memang itu mau semua dijelaskan oleh lembaga yang berwenang, silakan kita panggil lembaga-lembaga yang mana saja. Jadi kami melihat bahwa ini bukan terbatas hanya kepada kepala BIN misalnya. Siapapun yang dianggap oleh Mahkamah itu merupakan dapat membantu Mahkamah, dapat memberikan keterangan kepada
mahkamah. Itu kami persilakan kepada mahkamah untuk dapat memanggil. Oke, jadi tidak hanya terbatas pada Kapolri dan Kepala BIN begitu ya, Bang Frits ya? Oke, saya Ya, ke betul, betul sekali. Oke, baik. Saya ke Pak Lutfi kalau begitu. Jadi kalau kemudian ada nama Kepala BIN di sana, itu akan bagaimana? Tim Anda melihat positioningnya begitu. Akankah kemudian bisa juga sesuai dengan kehadiran Kapolri, jawabannya yang diharapkan? Iya, itu sepenuhnya kewenangan, sepenuhnya yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi yang menurut Mahkamah Konstitusi itu relevan untuk dipanggil, untuk dimintai keterangan, maka itu adalah kewenangan penuh dari Mahkamah Konstitusi. Masalahnya adalah sebetulnya ini dari awal ya, dari awal itu karena munculnya putusan MK 90 yang terkait dengan umur yang belum memenuhi syarat saudara Gibran, kan begitu. Dan kemudian putusan MK 02 di mana ketua MK-nya dicopot ya. Nah, ini artinya bahwa dan itu kan awalnya, ini core masalahnya. Nah, karena itu maka kemudian lahirlah berbagai persoalan itu. Nah, kalau kemudian ketua MK-nya dicopot, ini kan kenapa? Karena ada ketidakjujuran, karena ada ada kebohongan. Maka kalau kayak gini ya, bangsa ini dibangun dari kebohongan, dari ketidakjujuran kan menjadi masalah. Jadi akarnya sebetulnya di sana awalnya. Tapi kan? akhirnya mengejar ke soal dugaan Betul. penggunaan aparat. Iya, karena Bawaslu ya kan harusnya Bawaslu melakukan pengawasan ya. Tetapi Bawaslu itu di dalam undang-undang pemilu ya itu harus bersifat aktif, tapi kan tidak melaksanakan tugasnya secara aktif dia. Harusnya Bawaslu itu aktif, dia melihat ini hati-hati loh, ini dia harus kasih peringatan. Oke, Pak Lutfi, maaf saya potong. Kalau begitu berarti yang menjadi prioritas sebetulnya di mana? Akar masalahnya kemudian yang kemudian barusan Anda sebutkan, atau kemudian kita beranjak pada yang tadi soal pengerahan aparat, dugaan soal keterlibatan Polri di sana. Ya, akar masalahnya adalah dari awal, dari pencalonan itu, ya kan? Yang menurut Yusril, putusan MK 90 itu cacat hukum serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Di situ sebetulnya akar masalahnya harus ke sana dulu persoalannya. Kalau soal bansos, soal ngundang saksi-saksi Kapolri dan lain-lain itu kan hanya turunan. Itu tersier saja sebenarnya di situ. Oke, baik. Saya akan berikan waktu atau kesempatan juga kepada Bang Frits, termasuk saya akan minta komentar dari Prof Juanda akan seperti apa, mana yang kemudian lebih possible atau probabilitasnya akan seperti apa. Tapi jangan langsung jawab Bapak-Bapak sekalian, karena kita akan jeda senak pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya akan ke Bang Frits terlebih dahulu. Bang Frits, saya minta komentar singkat Anda, Bang. Jadi artinya kalau kemudian pihak 03 meminta pemanggilan Kapolri begitu dan kemudian pihak Anda meminta pemanggilan dilengkapi dengan Kepala BIN, artinya kalau Kapolri saja apakah itu akan merugikan atau sebetulnya akan menguntungkan bagi pihak Anda? Kalau kita melihat dalil yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3, sejak awal kami sudah mengatakan, Bang, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses. Akan tetapi, kalau kita mengikuti cara berpikir dari Paslon 1 dan Paslon 3, ini kan alasan yang diajukan banyak, mulai dari pencalonan Mas Gibran yang dianggap inkonstitusional, kemudian masuk kepada Sirekap, kemudian masuk kepada Bansos, sehingga seringkali menjadi sebuah kebingungan. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Paslon 1 dan Paslon 3, bahkan permohonannya sendiri tidak sesuai dengan format yang sudah diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu saja, apabila dalam konteks, sekali lagi, kalau kita mengikuti cara berpikir yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3, tentu saja itu kan kembali kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan pihak-pihak yang akan dianggap penting dan perlu buat untuk Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut pihak Anda, Bang, cara pandang kami, meskipun di dalam cara pandang kami, besok kami akan mengajukan ahli dan saksi. Dan ahli dan saksi kami yang akan kami tampilkan besok dapat mematahkan setiap dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Apalagi kalau kita melihat bagaimana saksi dan ahli yang hari ini diajukan oleh KPU dan Bawaslu, bagaimana peran daripada Sirekap, bagaimana proses penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, itu dapat mematahkan apa yang disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Bang Frits, saya menangkap poin Anda. Dan saya ingin minta komentar Prof Juanda, tapi sebelum ke Prof begitu, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pemanggilan dari keempat menteri. Kita dengarkan terlebih dahulu. Semuanya akan hadir karena diundang oleh
MK semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak Pak? Hah? Ada arahan nggak Pak? Para peserta. Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa, kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Saya kira nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Ya. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK. Baik, saya akan ke Prof. Juanda. Prof, menurut Anda seberapa krusial paling tidak 4 menteri ini dan kemudian jika pejabat negara lain juga hadir dan memberikan kesaksiannya di MK, begitu Prof? Saya kira tidak ada masalah yang krusial ya bahwa menteri dihadirkan, bahkan sebenarnya presiden pun sekalipun kalau dipentingkan untuk demi perintah undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi, saya kira itu kan sebuah kewajiban sebagai warga negara sekaligus kewajiban sebagai pejabat negara, dan itulah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu kan prinsipnya pasif aktif. Nah, ketika dia melihat ada kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan publik yang lebih besar untuk digali dari satu pejabat atau seorang pejabat, ya, terlepas dari itu usulan dari para pihak pemohon termohon, sebenarnya inisiatif itu juga akan diambil oleh hakim konstitusi melalui ketua sidangnya. Saya kira biasa seperti ini. Cuman karena ini adalah hal yang baru, seolah-olah menteri itu adalah tidak terjamah di beliau itu sebagai warga negara dan sebagai pejabat negara yang harus tunduk pada undang-undang. Dan oleh karena itu saya kira adalah hal yang patut kita sambut dengan baik dan positif ya ketika Mahkamah berinisiatif ya. Kenapa Mahkamah berinisiatif? Karena memang itu adalah kewenangan dan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim itu untuk menggali kebenaran dan keadilan. Mahkamah Konstitusi itu kan persoalan bagaimana menegakkan konstitusi, bagaimana menegakkan hukum, keadilan, tadi ada kepastian hukum. Saya kira memang begitulah karakteristik dari Mahkamah Konstitusi. Prof, artinya dengan menghadirkan paling tidak 4 menteri saja, seberapa itu kemudian bisa mendudukkan perkara atau kemudian bisa menambah informasi bagi majelis hakim begitu, Prof? Ya, benar. Itu yang saya katakan menggali ya hal-hal yang berkaitan dengan sengketa hasil sekarang ini. Terlepas siapa yang mengajukan, itu kan hal lain. Paling tidak semua pihak, apakah termohon, apakah terkait, nanti akan merasa dan terkuak, ya, tersikaplah peristiwa-peristiwa sepanjang itu, ya, menterinya harus jujur gitu, ya, gitu aja saya minta. Prof, misalnya soal gimana? Ini yang menarik juga, selain empat nama, paling tidak nama Megawati yang juga ketua umum partai politik muncul. Nah, ini bagaimana kami publik yang awam ini bisa memposisikan satu pejabat negara, satu kemudian tokoh politik, tokoh partai politik, bagaimana kemudian hukum tata negara sebenarnya melihat ini, begitu Prof? Iya, setiap warga negara itu sama di depan hukum. Ya. Nah, oleh karena itu, posisi mereka masing-masing itu sebagai warga negara, tapi memang ada yang beratribut ketua partai, ada yang beratribut pejabat negara, itu kan atribut yang melekat di dalam seseorang. Tetapi pada esensinya, beliau-beliau itu siapapun itu adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik gitulah. Jadi sebagai warga negara yang baik, sepanjang ada keterkaitan ya, signifikansi antara yang dimohonkan atau dipermasalahkan dalam hal ini, saya kira ya menjadi tidak masalah begitu ya Prof ya. Oke, baik. Tidak ada masalah, misalnya Kapolri, apakah BIN, apakah gubernur, saya kira itu hal yang memang
wajib Baik, dihadirkan atau hadir. baik Prof. Saya kira memang positif itu. Oke, baik. Itu menjadi hal positif dan juga baru yang Anda sebutkan tadi. Saya ke Bang Frits terlebih dahulu. Bang Frits, saya minta tanggapan Anda. Jadi ini kira-kira menguntungkan atau mengkhawatirkan bagi kubu Anda? Terlebih dahulu, Bang Frits. Pertama-tama kami harus sampaikan, Bang, bahwa kami datang ke Mahkamah Konstitusi dengan kepercayaan diri. Mhm. Kalau kita mengacu kepada bagaimana alat bukti, kan saksi kan adalah salah satu. Dan salah satu dari banyak alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ada dokumen, ada video, ada keterangan pihak lain misalnya. Dan kalau kita mengacu mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Paslon 1 ataupun Paslon 3, contohnya kayak bansos, atau bagaimana soal keuangan negara, itu kan sebuah dokumen publik yang dapat kita baca sehari-hari. Misalnya, kalau misalnya ada klaim dari Paslon 1 dan Paslon 3, kenapa bansos itu dibagikan pada awal Januari, kenapa pada awal Februari? Silakan lihat YouTube tanggal 20 Maret, di Baik. mana Menteri Sosial mengatakan, sejak selama ini memang selalu disampaikan bansos pada bulan Januari Bang misalnya. Frits, Jadi berarti hal-hal yang sudah maksud Anda tidak akan ada hal baru, Bang? Hal-hal yang sudah terang benderang dapat dibaca dalam dokumen itu dipertanyakan sama Paslon 1 dan Paslon 3. Contohnya, mari kita mendengar bagaimana nota Presiden tanggal 16 Agustus 2023, bagaimana keuangan, bagaimana program perlindungan sosial, Oke. itu sudah jelas, Bang. Masalahnya Paslon 1 dan Paslon 3 kan pingin agar ada saksinya, agar disampaikan. Padahal dokumen-dokumen publik itu dapat dibaca dengan jelas. Apalagi jangan lupa ada anggota dewan mereka di Komisi 8 DPR dapat menjelaskan bansos dan Berarti tidak akan ada hal sosial baru itu ya dengan jauh lebih jelas, dalam anggapan Anda dan Paslon 02 ya, Bang Frits? semua hal yang ingin disampaikan oleh Menteri kami percaya itu sudah ada dalam dokumen-dokumen publik oke. yang dimiliki juga oleh DPR. Baik, baik. Kami dapat poinnya. Saya ke Pak Lutfi, Iya, Mas. bahwa Mensos juga kader PDIP yang ada di kubu Anda begitu. Jadi kalau Bang Frits tadi mengatakan ya semua sudah terbuka di publik, Anda menanggapnya? Sebelum jawab itu, saya ingin koreksi apa yang disampaikan Bung Frits tadi. Ya, dia bilang bahwasanya MK itu tidak berwenang mengadil proses. Itu sangat ahistoris, ya, tidak berdasarkan kenyataan. Karena dia juga mantan pelaksana pemilu, ya. Kan ada dulu kasus diskualifikasi kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU, Oke, baik. dihentikan. Itu kan TSM. Artinya MK itu berwenang juga. Kalau cuma ngadilin ini angkanya segini dan yang lain segini, ngapain butuh MK? MK itu kedudukannya sangat Baik. tinggi. Baik. Nah, kalau soal menteri itu kita sangat open ya, silahkan. Bahkan Ibu Mega, sikap negarawannya itu sangat kuat bahwa beliau bersedia hadir. Kalau itu kira-kira membuat kemudian menjadi transparan, menjadi terang benderang ya. Kayak kalau bansos ya, kita kan dengan Menq diundang misalnya, sehingga kita tahu ini kan awalnya dari APBN, ya kan, dananya pasti salah satunya dari pajak dari rakyat ya, dari APBN kemudian turun menjadi program di Kementerian Sosial, ya kan. Nah kan kemudian ada pertanyaan, apakah program bansos ini kemudian transparan? Oke. Apakah program bansos ini kemudian melibatkan partisipasi publik? Jangan-jangan hanya 02 saja? Apakah ada bagi-bagi juga yang melakukan juga dari 01, 03 misalkan harus ada partisipasi Pak Lutfi, publik. berarti Ya. kalau kemudian publik mengharapkan ada informasi yang selama ini tidak diketahui, mungkinkah itu terjadi menurut kubu Anda? Oh iya, Bisa Pak. tergali artinya? Sangat iya, kan Ibu Risma juga sudah menjelaskan ya, antara dana bansos yang ada yang kita tahu dari media itu dengan apa yang dia ketahui kan ada jarak yang jauh itu jumlahnya. Oke. Ya sekian miliar lah ya, saya lupa ya detail ininya. Tetapi ada perbedaan, ini ada apa? Dan apakah Ibu Menteri Sosial juga dilibatkan dalam proses pembagian bansos itu misalnya? Dan apakah ketika kejadian-kejadian yang belakangan ada bencana, apakah bansos juga bisa diberikan begitu? Yang kita khawatirkan adalah, dan itu terjadi, Baik. bahwa bansos itu diatribusi kepada 02, kan Baik. begitu yang Oke. terjadi. Baik. Ini loh, Baik, ini Pak Lutfi. tolong, ini dari anaknya, dari Pak Jokowi ya, jangan lupa ya. 02 Jadi itu kan poin itu yang kemudian diharapkan Iya, ya. Baik, seperti Pak Lutfi. itu. Oke, terakhir saya ke Prof. Juanda kalau begitu. Prof, artinya hari ini apakah publik ya hanya bisa berharap pada majelis hakim begitu untuk kemudian bisa menanyakan, menggali lebih dalam apa yang tidak diketahui publik, atau jangan-jangan kita ya yang didengarkan nanti yang sudah ada di publik begitu, Prof. Juanda? Singkat saja terakhir, Prof. Ya saya kira begini ya, ini kan sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi lahirnya adalah anak kandungnya reformasi. Oleh karena itu kita berharap banyak ya
Walaupun kemarin tentu saya juga dan publik kecewa ada beberapa hal dari performan Mahkamah Konstitusi sendiri. Tetapi harusnya dengan ketua yang baru mereka harus mengevaluasi dan belajar untuk Baik. memberikan yang terbaik kepada bangsa negara ini dalam rangka untuk memberikan keadilan. Tentunya ini yang dicari oleh para pihak itu dan Baik. itulah yang saya pikir perlu diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dari proses persengketaan hasil ini. Mhm. Nah, Oke, dengan baik. demikian tapi tentu saya masih meyakini dengan perjalanan Mahkamah sekarang ini mudah-mudahan mereka bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa negara, Oke, bukan hanya untuk baik. pasangan calon atau para pihak yang ada. Baik, oke. Kita akan lihat bagaimana kemudian sidang di hari Jumat nanti. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada pakar hukum tata negara Prof. Juanda, kemudian tim hukum Ganjar Mahfud Pak Lutfi Yazid, kemudian tim pembela Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar. Selamat malam para narasumber, terima kasih dan sehat selalu semuanya. Selamat malam Pak Lutfi, malam Pak Janda.